Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang insyaallah dimudahkan segala urusannya, iqabul hajatnya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk mendengarkan kajian. Ada satu keterangan, ya, saya tidak mengatakan ini hadis. Ada satu keterangan tentang bagaimana keutamaan kita hadir di majelis ilmu. Bagaimana disebutkan bahwa man jalasa 'indal 'alimi sa'atin aw sami'a minhu kalimatin aw akala ma'ahu luqmatin aw masya ma'ahu khatwatin a'tahu Allahu jannatin fi kulli jannatin mithlu dunya marratain. Luar biasa ini. Man jalasa 'indal 'alimi sa'atin, barang siapa duduk bersama dengan orang alim, dengan salah seorang ulama selama sa'atin, 2 jam. Kelamaan. Au sami'a minhu kalimatin, atau dia tidak sempat duduk dengan seorang ulama selama 2 jam, tapi mendengar darinya kalimatin, 2 kata, 2 kalimat, 2 keterangan. Atau kalau tidak mendengar, dia langsung pulang, balik ke sini, ada makan-makan, ikut makan. Au akala ma'ahu luqmatin, atau dia ikut makan bareng dengan seorang alim sebanyak luqmatin, 2 kali suap. Tidak makan juga, dia hanya mengiringi ustaznya itu, seorang alim itu diiringi. Au masyam au khutwatin, atau dia jalan bersama ulama itu sebanyak 2 langkah diiring. Maka a'tahu Allah Ta'ala jannatin, maka Allah berikan orang yang melakukan hal tadi, apakah dia duduk 2 jam mendengar 2 kata, atau makan 2 suap, atau jalan 2 langkah, maka Allah berikan kepadanya jannatin, 2 surga. 2 surga, satu surganya fi kulli jannatin, satu surganya mislu dunya marratain, itu seluas 2 dunia. Mudah-mudahan jamaah sekalian masuk ke dalam keterangan ini. Amin.
Saya cari ini keterangan di mana adanya, nggak ketemu. Apakah ini hadis Nabi? Dari awalnya qala Rasulullah, tapi saya tidak berani mengatakan qala Rasulullah karena takutnya ini hadis-hadis maudhu. Setidaknya ini adalah satu motivasi buat kita bahwasanya begitu dahsyatnya kita hadir di majelis ilmu. Orang rajin sholat sunnah puluhan rakaat, ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat dia rajin, tapi enggan untuk hadir majelis ilmu. Maka lebih afdal hadir majelis ilmu daripada kita melakukan sholat sunnah. Kenapa? Karena ketika kita hadir majelis ilmu, di situ ada ilmu-ilmu yang perlu kita kaji, yang ternyata selama ini mungkin kita melakukan amaliyah tanpa dasar ilmu, ternyata amal kita habaan mansuro, sia-sia. Oleh karena itu, dimanapun ada majelis ilmu kita hadir. Jangankan kita, sahabat pun ketika Nabi bersabda, apabila kalian melewati Biryadil Jannah, dengan taman surga, kata Nabi, maka farta'u, mampirlah kalian. Dimanapun kalian berada, kalau di situ ada taman surga, maka mampirlah. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Ya ini halaqatul ilim, majlisul ilim, yaitu tempat di mana di situ ada duduknya orang-orang yang mencari ilmu. Dan keutamanya itu diantaranya ketika orang hendak hadir majelis ilmu, maka setiap langkah, sebelum dia melangkah sudah diampuni dosa-dosanya. Sebelum melangkah, qabla an yakhtuwa, apalagi sudah melangkah. Dan alhamdulillah di sini kita pagi hari ini luar biasa ini. Bangun tidur baca doa, Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pertama kali terucap di lidah kita saat bangun tidur adalah ucapan ini, pahala dapat. Kemudian kita berwudu, sholat tahajud, lalu berangkat menuju masjid. Setiap langkah-langkah kita diberikan pahala, diampuni dosa dan diangkat derajat. Hadir ke sini, kemudian iktikaf di sini sampai iqamah, pahala juga. Ya. Dengan catatan kita iktikafnya berniat, niat dalam hati kita, niat iktikaf di masjid ini. Kalau tidak niat iktikaf, meskipun berjam-jam bahkan berhari-hari, tidak dapat pahala. Jadi pesan saya, bagi yang belum niat itikaf, silakan niat itikaf. Dan lebih afdol kalau kita ingin pahala wajib, itikafnya dinazarkan saja. Ya Allah, saya bernazar kepadamu, saya akan itikaf di masjid ini sepanjang saya duduk di sini. Jadi nggak ada batas tadinya. Inawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Kalau mau dinazarkan lillahi alayya, ya Allah saya bernazar kepadamu akan beritikaf di masjid ini sepanjang duduk di tempat ini. Jadi kita dapat pahala wajib meskipun di masjidnya kita tidak zikir melamun, tapi tetap pahala dapat. Kemudian berjamaah luar biasa, ditambah dengan berjamaah bersama-sama, ini pahala juga. Andaikan orang tahu bagaimana dahsyatnya keutamaan sholat subuh berjamaah, pasti mereka akan datang ke masjid itu meskipun dia habuan merangkak-rangkak. Ini untuk orang yang tidak bisa jalan, tapi saking dahsyat pahalanya, andaikan diperlihatkan, dia akan merangkak-rangkak menuju masjid itu. Untungnya nggak diperlihatkan ya, bisa gawat kalau diperlihatkan ini. Ini rahasia diantaranya. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, ditambah dengan zikir bersama, ditambah dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan amaliyah kita hari ini diterima Allah Ta'ala, sehingga kita dapat begitu dahsyatnya
pahala-pahala yang kita dapati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita buka sama-sama kajian tafsir surah Al-A'la. Hafal semuanya ya, Al-A'la. Surat yang sering dibaca Rasulullah SAW pada setiap Jumat. Beliau kalau tidak subuh baca surat As-Sajdah, membaca surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Dan juga sunnah juga dibaca di hari Jumat ketika imam melakukan sholat Jumat, suratnya adalah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Kita buka sekarang, kita menginjak ke ayat yang ke-14 ya. Ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Maknanya hanya Allah yang tahu hakikatnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha. Qad aflaha, qad artinya sungguh. Aflaha berbahagia. Sungguh berbahagia man seseorang. Tazakka yang membersihkan dirinya dengan iman dari sifat syirik, dari akhlak tercela, wa dzakara, dan dia menyebut-nyebut, mengingat atau menyebut-nyebut isma rabbih, isma rabbih, nama Tuhannya. Fasalla, lalu dia melakukan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bal akan tetapi tu'thiruna, kalian malah mengutamakan atau memilih al hayatad dunya, kehidupan dunia. Dunia itu diambil dari kata danaah ya. Dunia asalnya kata danaah, artinya hina. Al hayatad dunya, kehidupan yang hina. Wal akhiratu, sementara kehidupan akhirat, khairun wa abqa, khairun itu lebih baik, wa abqa dan lebih baqa, lebih kekal. Inna hadza, sesungguhnya ayat ini yang dibaca tadi dari qad aflaha sampai selesai, lafis suhufi, benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab al-ula yang terdahulu. Suhufi Ibrahim, yaitu kitab-kitabnya, suhufnya, lembarannya Ibrahim, wa Musa, dan Musa alaihi wassalam. Qad aflaha, qad adalah bentuk kata tahqiq untuk meyakinkan bagaimana makna dari ayat ini. Allah tambahkan dengan kata qad,
Bisa saja aflaha man tazakka, bahagia orang yang membersihkan dirinya. Tetapi di sini ditambah dengan kata qad, artinya benar-benar bahagia. Siapa? Man tazakka, seseorang yang telah membersihkan dirinya dari segala sifat tercela, dari segala kesyirikan, dari riya. Dengan dasar apa? Dengan dasar iman. Kalau kita melihat dari makna riya, ya, atau syirik, syirik itu ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau orang sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada pohon, dan keluar dari Islam, itu namanya syirkul jali. Dia ibadah kepada Allah tapi menyertai Tuhan yang lainnya, itu namanya syirkul jali. Tapi mengaku Islam, ternyata dia malah menduakan Allah Ta'ala. Syirkul jali artinya syirik yang nampak, terlihat jelas. Yang kedua ada syirkul khafi, syirik tapi khafi, tidak nampak, dan bahkan menganggap orang-orang ini dia merasa tidak syirik, biasa-biasa saja. Ialah ketika orang beribadah kepada Allah, namun di dalam hatinya ada orang lain selain Allah yang dia agungkan. Kita ibadah lillah karena Allah Ta'ala, ingin dipuji Allah, ingin dibanggakan Allah, tapi ternyata dalam hatinya ada juga keinginan dia ingin dipuji oleh orang lain. Sholatnya dikatakan rajin, sedekahnya dikatakan dermawan, baca Qur'annya dikatakan merdu, dan sebagainya. Nah, ini namanya syirkul khafi, syirik yang tidak nampak. Kalau kita artikan tazakka di sini dengan mana apa? Makna membersihkan. Zaka ini ambil dari kata zakaun. Zakaun artinya membersihkan. Zakka yuzaki, di sini menjadi mana tazakka. Mana kedua di tazakka adalah berzakat. Jadi sungguh bahagia orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Ini makna kedua dalam tafsir Al-Quran Al-Qurtubi. Jadi bahagialah orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Kapan? Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Wa dzakara, setelah dia berzakat fitrah, wa dzakara, dia menyebut-nyebut isma rabbih, nama Tuhannya. Artinya dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Setelah takbir, fasolla, lalu dia lanjutkan dengan melakukan sholat sunnah Idul Fitri. Di sini adalah keutamaan orang mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Wajibnya malam, tapi afdol sunnahnya itu dikeluarkan pada saat kita selesai sholat subuh, kita cari asnaf yang 8, kemudian kita serahkan kepadanya. Setelah kita selesai memberikan zakat fitrah, wa dzakara asma rabbi, terus bertakbir, terus sampai kapan? Fasalla, sampai sholat dilaksanakan. Karena batas takbir Idul Fitri berlaku dari mulai maghrib, malam takbir, sampai imam masuk ke dalam sholat Idul Fitri. Selesai sudah, tidak ada lagi takbir. Tapi kalau Idul Adha lama, ya. Kapan takbirnya? Dimulai dari kapan? Dari subuh hari Arafah. Dari subuh hari Arafah sampai hari terakhir tasyrik. Berapa hari? 5 hari. Subuh Arafah itu kan tanggal 9, Lebaran tanggal 10, tasyrik 3 hari, 5 hari takbirnya itu. Dari lama. Dan dimulai dari subuh hari Arafah takbirnya itu. Setelah sholat takbir bersama-sama. Nanti zuhurnya juga sama takbir. Dan takbir ini tidak berlaku di sholat fardu saja, termasuk sholat sunnah pun dianjurkan. Sholat duha, tahajud, istikharah, hajat, tahiyat masjid, qabliyah, ba'diyah,
sunnah membaca takbir setelahnya. Tidak berlaku fardu saja, semua sholat pokoknya selama 5 hari takbir. Kalau kita artikan di sini dengan makna zakat. Yang ketiga, makna ketiga adalah disita zakat. Sungguh bahagia orang yang membela saudara yang muslim, membantu saudaranya yang muslim. Jadi diceritakan bahwa ayat ini turun kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Pada zaman Nabi SAW di kota Madinah ada orang munafik. Orang munafik di rumahnya ada, dia punya pohon kurma. Dia punya pohon kurma. Tetapi pohonnya itu ternyata condong ke rumah tetangganya, sahabat Ansor. Dan setiap kali ada angin kencang, akhirnya itu si buah-buahnya jatuh kepada rumah sahabat Ansor. Dan ketika jatuh ke halaman mereka, mereka makan, dia makan, dan anak juga makan anaknya. Nah, karena dia munafik, dia nggak ridho buahnya dimakan tetangganya, akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan telah memakan kurma saya. Apa kata Nabi? Kata diadukan, kata Nabi, fahallaka an u'tiyaka nakhlah fil jannah badalaha. Maukah kamu aku berikan satu pohon kurma di surga sebagai pengganti kerugianmu, kata Nabi. Mau enggak? Nanti kamu digantikan pohon kurma di surga. Kata orang ini, abi'u ajilan bi ajil la af'al. Saya harus menerima sesuatu yang tidak nampak. Surga itu enggak nampak, kata orang ini. Tapi di sini dunia nampak. Saya enggan untuk mengambil sesuatu yang enggak nampak, tidak mau mengambil sesuatu yang tidak nyata. Saya nggak akan melakukan itu. Artinya dia nggak setuju, dia tidak ridho tetap. Nah, lalu ketika ini terjadi, menyebar berita ini, dan masuklah berita ini kepada Utsman bin Affan. Kata Utsman, a'tahu ha'itan min nakhlin. Aku akan berikan pengganti dari kerugian orang ini, diganti dengan satu kebun kurma. Coba, kebun kurma diberikan kepada orang munafik ini, pengganti dari kerugiannya. Luar biasa. Nah, ketika dia keluarkan, korbankan satu kebun kurma kepada orang munafik ini, turunlah ayat qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh bahagia seseorang yang membela saudaranya. Nah, kita semoga kita dengan membela orang-orang Palestina, ya, meskipun kita tidak ke sana, tidak berjihad, tidak juga keluar harta, mungkin doa kita panjatkan, terus kita minta dukungan dari semuanya. Semoga kita masuk ke dalam ayat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tafsir keempat sekarang, ya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang-orang yang telah membela saudaranya dengan mengorbankan hartanya. Nah, berikutnya di sini wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa dzakara, dan juga dia selain daripada dia berzakat atau membersihkan dirinya, wa dzakara, dan dia menyebut-nyebut isma rabbih, nama Tuhannya. Fa shalla, lalu dia melakukan salat. Tafsir keempat di sini dikatakan tidak hanya zakat fitrah saja, termasuk zakat mal juga masuk di sini. Bagi yang sudah berzakat, baik zakat fitrah
atau zakat mal, maka lanjutkan zakarasma rabbih fasalla, lakukan zikir menyebut nama Allah dan lakukan salat. Ini anjuran ya bagi siapapun yang berzakat, maka dianjurkan kepadanya untuk mendapat qad aflaha, keutamaan qad aflaha, maka sebut nama Allah yang banyak, kemudian lakukan salat. Wa dzakara, dan dia menyebut-nyebut isma rabbihi, nama Tuhannya, fasalla, lalu dia melakukan salat. Kalau ayat ini maknanya adalah zakat fitrah, maka artinya ketika dia selesai memberikan zakat fitrahnya, dia bertakbir, kemudian sholat idul fitri, sholat di sini. Ada juga yang memperhatikan di sini wa zakaro, dan ada orang yang menyebut setelah dia bersihkan dirinya dari segala riya, segala syirik, segala akhlak yang tercela, kemudian dia zakaro, menyebut isma rabbihi, nama Tuhannya, Allahu Akbar, fasalla, lalu dia sholat. Artinya apa di sini? Artinya kalau kita mau sholat, zakarasma rabbihi, harus menyebut Allahu Akbar dulu, baru fasalla. Makanya takbir ini dalam mazhab Syafi'i termasuk rukun dalam sholat. Kalau orang tidak baca takbir, maka tidak sah sholatnya. Allahu Akbar, takbir kan. Mazhab lain boleh diganti, boleh diganti dengan kalimat yang lain. Mazhab Syafi'i nggak boleh, harus Allahu Akbar. Dan takbir di sini ada beberapa syarat ya, banyak syaratnya. Di antaranya tidak boleh dipanjangkan hamzahnya, Allahu Akbar. Kalau panjang hamzahnya, seakan-akan ada dua hamzah, Allah, Akbar. Karena ketika ada dua hamzah berkumpul dalam istilah ilmu tajwid, hamzah dua kumpul namanya tahqiq. Sawa'un 'alaihim anzar, kan ini kan tahqiq. Dua hamzah kumpul dibaca dua-duanya namanya tahqiq. Tapi kalau dua-duanya digabungkan menjadi satu, hamzah kedua disukun, dipanjang, namanya tashil. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang ditasil dalam surah Fussilat, a'jami, tulisannya a'jamiyun kan, a'jamiyun, tapi dibacanya tashil, a'jamiyun wa arabi. Nanti tanya Ustaz Ahmad nanti ya. Nah ini dua ayat ini, apa dua hamzah kumpul dua ini namanya tahqiq. Jadi kalau orang panjang hamzah ketika takbirnya, berarti dia sama dengan meragukan apakah Allah itu kan Allahu Akbar misalnya, atau hamzahnya panjangkan Allahu Akbar, Allah itu apakah benar Maha Agung, kan ada keraguan. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh panjang Allahu Akbar, nggak boleh dipanjangkan, terkecuali mungkin dia ingin mendapatkan makhraj ya, kayak itu kan di dalam apa, dalam tenggorokan paling dalam tuh. Jadi dia untuk mengeluarkan itu akhirnya butuh itu Allahu Akbar. Jadi intinya tidak boleh dipanjangkan, itu diantara syaratnya. Terus tidak boleh nambah wawu, Allahu Akbar, ada wawu, Allahu panjang punya tuh, Allahu Akbar, nggak boleh panjang, ada wawunya. Ada banyak syarat takbir itu. Nanti kalau mau ijazah takbir tuh ke Ustaz Ahmad tuh, Ustaz Ahmad ya, takbir nanti saya mau ijazah takbir Ustaz ya, ijazah syarat-syaratnya. Dan harus hamzah, bukan ain. Allahu Akbar, ini ain bukan hamzah, ini lain lagi mananya nanti. Jadi intinya apa? Intinya dalam hal melakukan apapun kita mesti punya sanad gitu. Punya sanad. Takbirnya ada sanadnya. Saya benar takbirnya. Siapa yang bertanggung jawab? Ustaz Ahmad misalnya. Nah, nanti beliau yang menilai nanti, coba takbir Bapak, silakan takbir, wah ini belum sah nih, ini sah nih, nanti kasih stempel, nah, ini udah sah takbirnya.
Jadi di sini dikatakan makna wa zakaro, dan dia menyebut isma rabbihi, nama Tuhannya, takbir maksud di sini. Fasalla, lalu dia salat. Ini mana tafsir yang pertama ya. Jadi ucapan Allahu Akbar sebelum melakukan salat, dan termasuk rukun dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang tidak takbir maka dia tidak sah salatnya. Nah, kemudian mana ketiga di sini ya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, wa dzakara, dan dia menyebut-nyebut isma rabbih, nama Tuhannya. Setelah disebut nama Tuhan yang banyak, fa shalla, lalu dia memanjatkan doa. Makna salat di sini bukan salat tapi doa. Karena salat dalam istilah lughatan adalah ad-doa, kan? Tapi secara istilah salat ialah awalnya takbir, akhirnya salam, itu salat. Setiap awalnya takbir, akhirnya salam, itu adalah salat. Termasuk sujud syukur dan sujud tilawah. Kalau kita baca Quran ada ayat sajadah atau kita mau sujud syukur, maka ini mistus sholat, sama seperti sholat. Artinya apa? Ada takbir di awal, Allahu Akbar, dan ada salam di akhir, namanya mistus sholat, seperti sholat. Kalau syukur dan tilawah sama seperti sholat, berarti dari hukumnya pun sama seperti sholat. Ada wudu, kemudian menghadap kiblat, kan? Aurat tertutup, tidak boleh ada najis, dan seterusnya. Ini mana yang kedua. Mananya apa tadi? Jadi kita kalau membaca doa wa dzakara isma rabbih, jangan langsung intinya kita berdoa, tapi wa dzakara isma rabbih, pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Di antara doa yang Allah kabulkan adalah banyak memuji Allah di awal, baru dia memanjatkan doanya. Bahkan kalau bisa doa kita satu, kita minta satu. Misalnya minta, ya Allah, hajat saya hari ini adalah apa? Satu. Tapi memuji Allah lebih dari satu kalau bisa. Itu diantara doa yang terkabul. Kita muji satu, permintaannya banyak, ini seimbang. Allah contohkan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Satu doa, ihdinas siratal mustaqim, tapi lihat pujiannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji. Ar-Rahmanir Rahim, dua. Maliki yaumiddin, tiga. Satu minta, tapi tiga pujian bagi Allah. Insya Allah kalau kita banyak-banyak puji Allah, baru minta doa, insya Allah dikabul doa kita. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Nah, berikutnya apa? Berikutnya bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tetapi mereka itu malah mengutamakan kehidupan dunia. Tidak mau membersihkan dirinya dari segala sifat-sifat tercela, syirik, riya, akhlak yang tercela, tidak mau dia. Tidak mau zakat juga. Bahkan mereka malah mengutamakan kehidupan dunia. Al-hayat, kehidupan. Ad-dunya, yang hina. Ibnu Mas'ud mengatakan begini, kata beliau, atadruna lima a'tharuna al-hayatad dunya, tahukah kalian kenapa sih kita ini selalu mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat? Terus kemudian kata beliau juga, karena li'anna dunya hadarat wa ujjilat lana tayyibatuha wa ta'amuha wa syarabuha wa ladzatuha wa bahjatuha wal akhiratu gibat anna. Fa akhadna al ajil wa tarakna al ajil
Kata beliau, kenapa kita ini selalu mengutamakan kehidupan dunia? Dikarenakan dunia itu terlihat bagaimana indahnya makanannya, minumannya, kelezatannya, semuanya. Sementara akhirat, gibat itu tidak nampak, tidak terlihat. Makanya inilah alasannya kenapa orang-orang mengutamakan kehidupan dunia, karena nampak gitu kan. Sementara akhirat itu kan tidak nampak, janji dan janji. Janji orang yang beriman begini, dapat surga. Sifat mana begini, sifatnya ini begini. Padahal kalau mereka kalau andaikan saja Allah perlihatkan bagaimana akhirat sungguhnya, ma'adalu wala malu, maka mereka tidak akan pernah menyimpang daripada kehidupan akhirat. Ketika Allah tampakkan bagaimana besarnya keutamaan kehidupan akhirat, pasti orang-orang tidak akan pernah mau dengan kehidupan dunia ini. Nah, sebentar lagi kita akan kurban nih ya. Jadi yang belum berkurban, yang punya kemampuan, siapkan hartanya. Jangan ragu-ragu lagi, pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Harta yang kau korbankan, kau infakkan, fahuwa yukhlifuh, pasti Allah akan menggantinya. Jadi kalau kita berkurban, mungkin harta kita akan habis. Tidak, justru Allah akan ganti, yakin itu. Bagaimana keutamaan berkurban? Mungkin kalau kita mengetahui bagaimana dahsyatnya pahala berkurban, kita pasti menunggu setiap hari ada acara kurban, saking besarnya. Dulu ada orang, dia sengaja, bukan 5 tahun lagi nih, dia tiap tahun berkurban, padahal dia fakir orangnya. Orang fakir, bukan miskin lagi, fakir. Boro-boro untuk makan, untuk belanja, susah makan juga dia. Tapi lihat orang ini mengusahakan, dia setiap tahun harus berkurban. Luar biasa ini. Hingga suatu ketika orang ini meninggal dunia. Dia meninggal dunia dan dimimpikan dalam mimpinya itu, dalam mimpi seorang, ternyata orang ini dia diikuti oleh bermacam-macam hewan di belakangnya. Dia menaiki kuda putih, hewan putih warnanya, di belakangnya banyak hewan-hewan lainnya mengikuti dia. Ketika ditanya, dia menjawab, hewan yang pernah saya kurbankan pertama kali, inilah hewan yang saya naikin. Nah, ini di belakang ini adalah hewan kurban yang tiap tahun saya kurbankan. Saking pengennya berkurban ya, dianjurkan bagi orang yang tidak mampu membeli kambing, maka boleh dengan angsa dulu lah yang gede. Angsa, gak bisa angsa ya ayam, itik dulu lah lebih gede, itik dulu, itik bebek. Gak bisa bebek, dengan ayam. Gak bisa juga ayam, kelinci kali ya, kelinci. Saking diabdulkan iraqatud dam. Coba lihat dalam hadis Nabi, tidak ada amal yang paling Allah cintai di hari itu, dari lebaran, selain iraqatud dam, mengalirkan darah. Baca Quran tidak bisa mengalahkan, sedekah tidak bisa, ini paling afdol nih. Tidak ada amal apapun yang paling Allah cintai di hari itu selain iraqatud dam, mengalirkan darah, sembelih hewan. Ini. Dan andai pun misalnya ya, andai pun misalnya kita punya hewan ternak, tapi dia wujudnya manusia. Kita punya hewan yang bisa dikurbankan, tapi wujudnya manusia. Kemudian dia melakukan khutbatul id. Setelah khutbah dia sholat, mimpin jamaah. Selesai sholat, dikurbankan imam ini, sah. Jadi ada orang punya binatang, punya hewan ternak, dia punya kambing. Kambing dia punya anak manusia misalnya ya.
kambing beranak manusia, andaikan ya, andaikan. Atau sapi beranak manusia, jadi sapi kawin dengan sapi lagi mungkin dia, tapi anaknya manusia misalnya, sampai dia pintar baca Quran, pintar baca hadis. Nah ini bagi si pemiliknya boleh mengorbankan si imam dan khatib ini ketika di hari raya Idul Adha, saking dianjurkannya berkurban. Ini berandai ya, berandai. Jadi ada hukum fikih seperti itu. Jadi andaikan ada manusia, ada hewan berwujud manusia dan fasih bicaranya juga, bahkan bisa khutbah, bisa pimpin sholat, ketika di hari raya Idul Adha itu boleh dikurbankan kalau sudah cukup umur. Bisa manusia ya, saya bukan hewan ya. Andaikan ini ya. Terus kemudian di sini ada juga nih. Di sini ada pertanyaan dari seorang Imam Musa Al-Kazim, Abi Musa ya. Abi Musa pernah dia jalan ya. Ini riwayat dari Sabit bin Anas. Dari Sabit dari Anas bin Malik. Kata Anas begini, kata Anas, dia pernah jalan dengan Abi Musa. Dan dia melihat ada orang-orang sedang mengobrol masalah dunia. Sibuk dengan dunia, diobrolkan. Kata Abu Musa begini, "Hai Anas, tahukah kamu kenapa orang-orang ini begitu semangatnya mereka mengobrol masalah dunia? Kira-kira apa sih yang membuat mereka tertarik dengan obrolan dunia ini? Apa yang membuat mereka seperti itu, tenggelam dalam dunia, akhirat dilupakan?" Qultu, kata Anas, satu dunia, kedua syaitan, ketiga syahwat. Inilah yang buat orang terlena dalam dunia, karena keindahan dunia, karena ada bantuan syaitan dan syahwat juga. Kata Abu Musa, lah, salah, bukan itu. Bukan karena syaitan, bukan karena syahwat, bukan karena keindahan dunia, tetapi apa? Walakin ujiratid dunya wa ghibatil akhirah. Karena dunia itu nampak, karena akhirat nggak nampak, itu saja. Karena akhirat tidak nampak keindahannya, makanya mereka mendahulukan dunia. Seandainya ditampakkan bagaimana indahnya akhirat, ma'adalu wala malu, mereka tidak akan pernah menyimpang daripada akhirat, lurus terus ke akhirat. Ada godaan kanan kiri, nggak akan pernah, terus ke akhirat terus, kan terlihat. Nah makanya para wali-wali itu, para nabi, para wali ya, para sahabat, kenapa mereka itu kok ibaratnya seperti itu, tenang, lurus, nggak pernah belok sana sini? Karena mereka melihat bagaimana indahnya dunia, akhirat. Mereka melihat bagaimana indahnya akhirat, dan mereka yakin. Nah kalau kita yakin seperti itu, insya Allah kita tidak akan pernah menyimpang ke dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat atau kehidupan akhirat khairun wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal. Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, wa qala sallam, ma dunya fil akhirah illa kama yadau ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Kata baginda Nabi, dunia itu dibandingkan dengan akhirat seperti ada orang yang meletakkan ujung telunjuknya, dimasukkan ke dalam laut, kemudian dicabut, kira-kira apa yang terbawa dari laut itu? Itulah dunia. Ketika kita memasukkan telunjuk kita ke laut, kemudian ditarik, lihat, itulah dunia. Kira-kira kita mau jual air yang ada di telunjuk kita, laku nggak kira-kira? Nih saya mau jual air ini di dalam telunjuk, nggak laku, hina gitu. Apakah bisa menghilangkan rasa haus kita? Tidak juga. Itulah dunia. Kata Malik bin Dinar, andaikan dunia itu dari emas yang fana, sementara akhirat dari genteng yang baqa, kekal, pasti orang akan memilih genteng yang kekal
daripada emas yang fana. Tetapi bagaimana akhirat nanti? Bukan lagi genteng tapi emas yang baqa, dan dunia itu ibaratnya adalah genteng yang fana. Dan andaikan dunia ini memang mulia, berharga, itu dibandingkan sayapnya lalat tidak ada apa-apanya, saking hinanya dunia. Dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan wa mal hayatun dunya illa mata', tidak lain kehidupan dunia itu mata, keindahan-keindahan saja. Ada lagi ayat mengatakan wa mal hayatun dunya illa la'ibun wa lahwun, tidak lain dunia ini hanya la'ibun, main-main, sendak gurau, tidak asli. Ada lagi ayat mengatakan wa mal hayatun dunya illa mata'ul gurur, tidak lain hanya kenikmatan tapi yang menipu. Nikmat tapi menipu, itu dunia. Banyak juga ada dikatakan dunia itu fitnah, zina, ya, ujian buat kita semua. Dan berikutnya inna hadza la fis suhufil ula, sesungguhnya ayat dari mulai qad aflaha sampai selesai lafis suhufil ula itu benar-benar terdapat di kitab-kitab terdahulu. Yang bocoran nih ya, kita belum pernah membuka kitab Ibrahim, kitab Musa, kitab Adam, kitab Isa, tapi Allah kasih tahu ayat tadi dari qad aflah sampai akhir itu ada di kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitabnya Ibrahim dan kitabnya Musa. Jadi ada semuanya di sini. Cuman tidak sama isinya, tidak persis sama, tidak. Beda bahasanya, tetapi maknanya mengarah sama. Jadi Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an menampung semua kitab-kitab samawi. Kitab Allah yang turunkan ke bumi sebanyak 104. Dari semuanya ini terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Di Al-Quran juga, satu Al-Quran 30 juz itu berkumpul bermuara di surat Al-Fatihah. Sumbernya Al-Fatihah. Al-Fatihah pun sumbernya satu, ayatnya apa? Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sumbernya itu Bismillah. Bismillah pun satu sumbernya, di mana? Nuqtatul ba, titiknya ba, itu sumbernya. Jadi titik sumbernya itu titik. Dari titik basmalah keluar, dari basmalah Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an semua kitab-kitab samawi. Makanya ada orang ya, ada seorang syekh, dia setiap kali mau keluar rumahnya, dia ambil kain di lemari, kain putih, dicium kainnya, taruh lagi, berangkat. Setiap hari begitu. Anaknya penasaran, ayah, kenapa ayah tiap hari mau pergi kok mencium kain putih di sana? Emang itu apa? Ada keramatnya atau apa? Kata ayahnya, nggak ada keramat, nak, nggak ada ini, nggak ada apa-apa. Terus kenapa dicium? Coba kamu lihat tuh kain itu, ada apa di dalamnya? Dia ambil, dia lihat, nggak ada apa-apa ya, nggak ada tulisan Allah, nggak ada, nggak ada, terus ada apa? Coba lihat lagi yang jeli, titik doang katanya. Itulah titik. Dari titik ada basmalah, basmalah ada Fatihah, Fatihah ada apa? Terus sampai semua ayat Al-Quran Karim. Saya berniat bukan apa-apa. Titik inilah yang bersumber dari segalanya. Maknanya begini, bi kana wa bi yakunu. Dengan sebabku, kata Allah, itu dengan sebabku, dengan sebabku semua akan wujud, akan fana, akan baqa. Ini semua dengan sebabku. Jadi mana artinya bi, dengan sebabku. Dengan sebabku ada langit, kata Allah, ada bumi, ada manusia, ada ini, ada itu. Bi artinya. Pertanyaannya Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kalau kita sedang sholat, ada imam atau kita baca suhufi Ibrahim wa Musa,
baca sholawat jangan. Baca sholawat. Sedang sholat kita baca sholawat enggak? Hah? Hukumnya kita membaca sholawat ketika nama Nabi disebut dalam sholat, khilaf antara ulama. Ada yang mensunnahkan, ada yang tidak mensunnahkan. Suhufi Ibrahim wa Musa, baca apa? Alaihima, kan dua orang, alaihimas salatu wassalam. Atau ada ayat mengatakan dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa sunnah. Jadi ada dua pendapat, ada yang mensunnahkan, ada yang tidak mensunnahkan. Kalau An-Nawawi mengatakan tidak sunnah membaca sholawat ketika nama Nabi disebut dalam sholat, tidak sunnah. Tapi bukan nggak boleh, hanya nggak sunnah saja, boleh saja tapi tidak sunnah. Sebagian mengatakan tetap sunnah, yang namanya nama Nabi disebut, sallu alaihi wasallimu taslima, gitu kan. Jadi boleh. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Bisa di luar ini Ustaz kondisinya. Ya boleh. Jadi gini Mas, kalau salat jenazah kan di dekat keempat kan. Rokat keempat? Ya, takbir keempat ya. Oh. Kalau di Arab itu gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah. Kalau kita kan 2 kali. Benar mana Mas? Oh. Takbir keempat. Salam dalam sholat maaf mayit ya, jenazah. Bagaimanakah salam sholat jenazah? Apakah sama 2 kali atau 1 kali? Rukunnya 1 kali, rukunnya sama kayak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah biasanya sunnah ya. Terus yang kedua bagaimana? Hukumnya sunnah, tidak mengapa. Di Arab yakin sekali, 1 kali ya? enggak lagi. Kalau madzhab Syafi'i itu sunnah 2 kali. Yang kedua kali sunnah, yang pertama ya rukunnya, yang kedua sunnahnya. Boleh saja, silakan seperti itu. Ada yang lainnya? Kalau masalah itu nggak masalah Pak. Kalau kita sholat jenazah kemudian salam tidak salam kedua kali pun nggak masalah. Yang masalah itu kalau kita sholat jenazah ada rukunya, itu masalah ya. Kenapa dalam sholat jenazah kita nggak boleh ruku? Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Beda dengan sholat selain jenazah. Iya, karena di depan kita ada mayat jenazah. Jadi sujud kita, ruku kita hanya lillahi ta'ala, untuk Allah khusus, tidak bukan yang lain. Jadi dalam Islam tidak ada sujud kepada selain Allah, kecuali zaman dulu. Kalau zaman dulu sujud, bentuk penghormatannya. Kan ada ayat mengatakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Malaikat sujud semuanya. Kata Allah, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Maksudnya bukan menyembah, tapi penghormatan. Dia orang dulu ketika menghormati siapapun sujud bentuknya. Kalau zaman Nabi sudah tidak berlaku lagi, haram hukumnya. Haram hukumnya sujud. Pernah ada orang Arabi begini. Pernah ada orang Arabi datang ke Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah saya punya permintaan? Apa itu? Coba pohon itu, kata orang Arabi ini, pohon di sana itu coba suruh datang ke engkau. Bisakah engkau seorang nabi menyuruh pohon di sana untuk jalan menuju engkau? Akhirnya Nabi panggil tuh pohon tuh, dipanggil, dia jalan, kayak orang jalan miring kanan kiri begini, pohon tuh jalan. Kaget Arabi kan, luar biasa katanya. Kemudian kata Arabi ini, bolehkah saya sujud kepadamu sebagai bentuk syukur kepadamu? Jangan, katanya. Kata Nabi kan tidak boleh sujud kepada manusia. Andaikan ada perintah, Allah perintahkan sujud, pasti pertama kali yang suruh sujud adalah perempuan kepada suaminya. Andaikan ada perintah sujud dari Allah Ta'ala, pasti orang pertama yang suruh sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Saking besar
haknya kepada suaminya, maka dia harus sujud kepada suaminya. Karena nggak ada, dia nggak bisa sujud. Kaitannya dengan tadi terkait dengan sholat jenazah ya. Ini tidak boleh mensujudi jenazah ya selain Allah. Nah, apa hukumnya misalnya kita sholat nih di sebuah masjid ataupun mushola, ada orang sedang tidur di depannya, orang sedang tidur, posisinya berqiyamul lail tak apalah, memang posisi dapat itu. Hukumnya apa gitu? Kalau sengaja banget, iya. Mungkin di rumah lah, kadang-kadang ada tempat tidur yang kadang-kadang mungkin anak di situ dulu kita sholat malamnya. Betul makruh. Makruh hukumnya kita sholat di depan sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan sholat kita. Sholat dimanapun, kalau depan kita ada sesuatu yang membuat khusyuk pudar, maka hukumnya makruh. Di antaranya apa? Di antaranya kita kalau sholat tidak boleh di belakang orang yang bajunya ada gambar-gambar. Yang baju gambar itu Tulisan. pertama San. Iya. Belang-belang. Apalagi coblos nomor sekian. Nggak boleh, makruh di belakang. Nah makanya orang yang merasa bajunya banyak corak-corak yang membuat tidak khusyuk di belakang, jangan di depan. Termasuk sarung kita, Pak. Sarung kita, saya mah kalau pakai sarung nggak pernah dipasang capnya di atas. Kita dipasang sengaja, apalagi yang mahal, BHS. Orang kan baca BHS, Wadimor, gajah duduk, nah ini. Kaos STM tuh. Ya, Kaos STM. ini nggak boleh di orang nggak khusyuk di belakang, nggak boleh. Termasuk tidur, tahu orang mau sholat kita tidur di depan di sini, nggak boleh. Kecuali emang nggak ada lagi tempat gitu kan, aduh nggak ada tempat lagi nih, semuanya penuh, ada orang di depan. Terus usolli ala hadil janazah, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Nah, yang sholat jenazah itu kenapa ada wabarakatuh? Satu, kenapa harus lengkap dengan wabarakatuh seperti menjawab salam sempurna? Terus kedua, tadi kalau nazar kita dari rumah untuk apa namanya iktikaf, ternyata kita ada halangan, apakah ini tidak kafar? Mohon penjelasan. Iya. Sebetulnya dalam sholat juga, sholat fardu kita yang kita sholati jalani, masalah wabarakatuh ini hukumnya adalah khilaf antara ulama. Ada yang sebatas assalamualaikum warahmatullah sampai situ. Ada yang tetap mensunahkan sampai wabarakatuh. Nah untuk sholat jenazah pun sama. Ada yang mensunahkan wabarakatuh, ada yang tidak mensunahkan juga gitu. Nah kalau kita ambil yang pendapat mensunahkan wabarakatuh, kenapa? Karena kaitan dengan doa. Ada yang meninggal depan kita, ya kita sholati, doanya pun banyak. Assalamualaikum, selamatan untuk kalian, warahmatuhu, juga rahmatnya, wabarakatuh, dan juga berkah-berkahnya. Jadi boleh-boleh saja, enggak pun dia masalah. Yang intinya apa? Intinya banyak mendoakan kita, mendoakan. Kita kalau ucap salam kepada siapapun, niatnya tidak salam doang, Pak. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Misalnya dalam hati kita, keselamatan untukmu dari segala sihir, segala keburukan, segala pet, segala ini itu. Bisa. Niat kita ketika salam kepada seseorang begitu. Niatkan agar orang ini terhindar dari segala keburukan-keburukan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan Allah, rahmat berkahnya melimpah ruah kepadamu dari segala keburukan-keburukan dunia. Itu kan doa. Itu makanya kita ketika dalam surat mayit itu kenapa ada wabarakatuh? Karena isinya doa, banyak mendoakan gitu kan. Dari mulai proses ketika jenazah dibaringkan, sebelum dimandikan, doa di situ ada. Ketika kita pejamkan mata mayit yang melotot kan, ditutup matanya, doa juga ada di situ. Semua doa ada. Minimal apa doanya? Minimal kalau kita mengurus jenazah, dari mulai kita memejamkan matanya, mengatur tangannya bagaimana, ditutup dengan itu, minimal baca apa? Baca Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahumma gfirlahu. Itu doanya minimal, terus baca itu sampai selesai sholat, sampai selesai pelaksanaan
persiapan untuk disolatkan. Termasuk diantaranya kalau kita masukin ke liang lahat juga, itu juga Allahumma gfirlahu warhamhu, itu doa yang warid. Semuanya dibaca itu, nggak usah yang panjang-panjang, itu aja ya. Baik, Bapak Ibu, rahimakumullah. Hah? Yang mana tuh? Nazar mana? Yang kalau Ustaz ajarkan tadi yang nazar untuk etikaf, ternyata kita nggak jadi etikaf. Bukankah itu menjadi kafarat nazarnya? Kalau nazarnya kita sebutkan apanya, batas waktunya, maka di situ kita harus mengikuti nazar kita. Misalnya, saya bernazar di masjid ini akan itikaf sampai selesai kajian. Nah, berarti kan dibatasi itu. Nah, ternyata sebelum kajian dia perutnya mual, keluar dia kan, bagaimana ini? Nah, ini kan dibatasi. Kayak kan tadi saya bilang, ayo kita nazar jangan dibatasi. Niat saya nazar kepada Allah akan itikaf di masjid ini sepanjang saya tinggal di sini. Nggak dibatasi, sepanjang saya tinggal di sini saya bernazar kepada ya Allah, mau kapan pun. Tapi kalau ini dibatasi atau disebutkan jumlahnya nazar kita, saya bernazar misalnya hari ini saya akan sedekah 5.000, nah berarti harus 5.000. Akan puasa 2 hari, harus 2 hari, karena dibatasi. Tapi kalau kita nazarnya, saya hari ini bernazar kepada Allah akan sedekah, nggak ada batas, mau sedekahnya 200 perak, 500, 1.000, itu bisa. Ya, jadi berarti kalau kita mau nazar, kalau ingin agar ringan, jangan pernah disebutkan batasannya bagi berapa, terus jumlahnya berapa yang disebutkan gitu. Nanti kalau disebutkan itu yang repot, kalau kita tidak mampu nanti. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu tadi melakukan ini, kita tidak sanggup bertahan sampai kajian selesai karena ada hal, ada sakit perut, maka ini tidak menjadi beban buat kita. Kan darurat ini. Jadi boleh keluar. Jangan dipaksakan. Paksakan dia di sini terus sampai selesai kajian. Ayo berak di tempat, jangan. Repot nanti urusannya ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah semuanya hari ini diberikan kabar gembira semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.